Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarriz ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, mutiara hari ini yang kita kaji di dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hadis kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Di antara dua perkara itu adalah Al-Quran wa sunnati, dan adalah sunnahku. Sunnah-sunnah ini jika kita berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan mendatangkan manfaat besar di dalam dunia ini sampai kita akan diselamatkan menuju alam akhirat nantinya. Hadis yang kita kaji pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan para ulama di dalam hadis sahihnya, yaitu sahih Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita kenal bahwa Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dusi. Dia adalah dari golongan Bani Dus, masuk kepada Islam, masuk kepada agama Islam setelah dia berseteru dengan orang tuanya. Tapi Allah memberikan petunjuk kepadanya, dia dapatkan muamalah yang baik kepada orang tuanya dan dia menjadi seorang muslim. Abu Hurairah 3 tahun sebelum Rasulullah wafat dia meninggal dunia. Sebelum Rasulullah wafat dia masuk Islam, dan hadisnya luar biasa banyaknya. 5.374 hadis dia riwayatkan di dalam semua hadis-hadis yang ada bertebaran al-kutub al-mu'tabarah min jihatil muhaddisin. Kitab-kitab yang masyhur, mu'tabar di sekitar ahli hadis. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, sami'tu, sehingga Abu Hurairah menjadi saksi nyata ketika dalam hadis ini. Kana rajulani fi Bani Israel, lagi-lagi cerita dari Bani Israel. Ada 2 orang laki-laki pada masa Bani Israel. Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyaini, fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahid fil ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yara al akhar ala al dhanbi. Fakana la yazalu mujtahid yara al akhar ala al dhanbi fayaqulu aqsir ay la tab'al dhanba. Fawajadahu yawman ala dhanbin. Faqala lahu aqsir. Faqala khallini wa rabbi abu'ithta alayya raqiba. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka. Au fi riwayatin la yudkhilukallahu al-jannata. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman أو كنت على ما في يدي قادرا أو قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal dia lahir di sebuah wilayah Kufah pada tahun 164 Hijriah.
dia imam terkenal. Mazhabnya tersebar di mana-mana sampai yang banyak sekali adalah di kerajaan Saudi Arabia. Bukan hanya itu, dia adalah murid kesayangan daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya kitab Al-Um di dalam rujukan hadisnya, sedangkan Ahmad bin Hambal dia punya kitab yang bernama Musnad Ahmad ibn Hambal. Musnad Ahmad ibn Hambal luar biasa. Bahkan dia punya murid, salah satu kesayangan muridnya bernama Imam Ibnu Qudamah. Dia karang kitab fikihnya berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Menjadi sebuah petunjuk bagi kaum muslimin. Dikeluarkan hasil karyanya bernama Kitab Al-Mughni. Itulah riwayat-riwayat yang bercerita tentang hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal sangat luar biasa terhadap pengkajian riwayat ini. Satu ketika Imam Ahmad ini menceritakan sebuah hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Abu Hurairah, hadisnya adalah sebagai berikut. Satu ketika aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah. Yaqulu, Nabi bersabda, kana rajulan fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang dari golongan Bani Israel, mereka mengangkat saudara satu dengan yang lainnya. Jadi syariat mengangkat saudara pada satu dengan yang lainnya mulai sudah terjadi pada masa dulu. Rasulullah Ansar dengan Muhajirin ketika terjadinya hijrah. Tapi yang bablasnya pada masa itu mereka yang bisa diangkat saudara lalu mereka mewaris. Turunlah ayat Al-Quran tahapan demi tahapan membatalkan hukum ta'akhi, hukum mengangkatkan saudara. Mengangkat saudara adalah bagian daripada kemanusiaan. Siapa yang tidak boleh mengangkat saudara silahkan. Tapi ada hukum di antaranya. Hukum perwalian, hukum waris mewaris. Disitulah yang dikhawatirkan. Sehingga ta'akhi boleh secara hukum kemanusiaan. Tapi dalam tinjauan hukum Islam akan dipandang panjang setelah itu. Cerita dalam hadis ini adalah di mana dua orang saling mengangkat saudara. Lalu apa yang terjadi ketika mereka saling mengangkat saudara? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu dia tak mau kalah. Mengeluarkan statement yang luar biasa. Yang kira-kira perkataannya menyakitkan kepada orang yang ditegurnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi dan diberikan kekuatan agar menjadi orang-orang yang baik di sekitar kita. Setelah Nabi bercerita, dua orang Bani Israel ini saling mengangkat saudara. Bedanya mereka beda karakter. Bahkan ahaduhuma yuznib. Satu di antara mereka suka berbuat dosa. Kan kita punya teman diangkat saudara, hal yang biasa sebenarnya kalau dia di mata kita dia seorang pendosa. Tidak ada yang aib bagi kita. Dia baik bagi kita, tapi salah satu keadaannya yang dikatakan di dalam hadis ini, bahkan ahaduhuma yuznib, suka berbuat dosa. Lalu rupanya saudara angkatnya ini tampil seperti menjadi pahlawan bagi dia. Wal akhar mujtahid fil ibadah. Dua karakter yang berbeda. Satu karakter adalah seorang pendosa, dia suka membuat dosa. Sebentar-bentar nanti dia main judi, sebentar-bentar main perempuan, sebentar-bentar dia mabuk. Rupanya yang satu nggak tahan melihat kondisi saudaranya sendiri, dia angkat sebagai saudaranya. Sedangkan yang satu berbalik 180 derajat. Ini sukanya di sajadah, megang tasbih, masuk ke majelis taklim. Kalau di sini lain, sukanya ajib-ajib. Yang di sini megang sajadah, yang di sini sukanya megang Quran. Kalau di sini megang domino, di sini macam-macam keadaannya. Lalu tiba-tiba ketika bakana la yajalu mujtahid yarul akhar. Biasanya orang yang dikatakan ahli ibadah itu memandang pendosa itu sebelah mata terkadang.
Dia tidak berdasarkan ilmunya. Makanya di sini contohkan la yajalu mujtahid. Dia orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Nabi tidak mengatakan wal akhar mujtahid fil ilmi, tidak. Tapi dikatakan di sini wal akhar mujtahid fil ibadah. Orang ini ahli ibadah. Beda loh antara ahli ilmi dengan ahli ibadah. Kalau ahli ilmu dia masih memandang orang positif dalam keadaannya. Oh, kenapa orang ini berbuat dosa? Mungkin saja dia jatuh kondisinya karena faktor ekonomi. Mungkin karena faktor yang lain. Itu orang yang berilmu. Tapi kalau ahli ibadah dia pandang orang itu berdasarkan hitung-hitungan ibadah. Ini tidak pernah berbuat ibadah loh. Dia banyak berbuat dosa loh. Artinya tabungannya di akhirat sangat minim. Lalu dikatakan kepadanya, dalam kondisi itu orang yang ahli ibadah ini, saudaranya yang ahli ibadah ini, tidak bosan-bosannya memandang orang saudaranya ini sendiri adalah sebagai pendosa. Seakan-akan Tuhan tidak membukakan pintu ampun dan maaf untuknya. Lalu setiap dari ditemukannya dia berbuat dosa, kawannya, saudara angkatnya ini mengatakan, aksir, la taf'alil zamba. Dikatakan kepadanya, wahai saudaraku, Fulan bin Fulan, stop, engkau jangan lagi berbuat dosa. Pawajadahu yauman, rupanya caranya salah. Di hadapan orang banyak dia tegur. Atau terkadang dalam kondisi momen yang tidak tepat dia menegurnya. Di hadapan orang banyak ketika ada orang mengatakan orang tak pandai baca Al-Quran. Lalu dikatakan, coba lihat, dia ini sudah tua, berumur, tak pandai baca Al-Quran. Malu semua orang, momen yang tak tepat mengatakannya. Nah, orang ini menegur saudaranya sendiri dalam kondisi yang kurang tepat. Pawajadahu yauman ala dzambin. Sekali ditegurnya, tidak tepat kondisinya. Kedua kalinya kurang tepat lagi. Kedua kalinya pawajadahu yauman ala dzambin. Saudaranya ini berbuat dosa, lalu dia mengatakan, aksir, uding sanak, ampih-ampih pang. Itu dikatakan kepadanya, sesadangnya katanya. Faqala khallini rabbi aba'ithda alayya rakiban. Rupanya ditegur terus menerus dalam kondisi yang kurang tepat momennya, membuat orang bosan dan akan mendapatkan tekanan keadaannya. Lalu dikatakannya kepada saudaranya, wahai saudaraku, aku bertanya kepada engkau, demi Tuhanku, aba'ithda alayya rakiban. Apakah kau ini diciptakan oleh Allah untuk mengawasi saya setiap saat? Bukankah Allah memiliki malaikat yang mengawasi saya? Sekarang apakah kamu dapat tambahan dari Allah? Segala sesuatunya engkau awasi keadaan saya? Rupanya tersinggung saudaranya itu tadi. Dia sadar dalam perbuatan dosanya, tapi salah dalam menegurnya. Dalam kondisi itu rupanya, faqala, yang menegur yang ahli ibadah ini tak mau kalah. Yang ditegur tersinggung, yang menegur jadi tambah tersinggung, lalu dia tak mau kalah. Mengeluarkan statement yang luar biasa, yang kira-kira perkataannya menyakitkan kepada orang yang ditegurnya. Wallahi katanya, demi Allah, dia bersumpah atas nama Tuhan. Jangan main-main atas nama Tuhan. Karena nama Tuhan yang sudah pernah kita kaji hadisnya, membuat Nabi Isa gemetar terhadap ucapannya itu. Wallahi, demi Allah, kata orang yang menegur tadi, saudaranya yang ahli ibadah tadi, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan mengampuni engkau, wahai pendosa, sekalipun engkau saudaraku. Wallahi la yadkhulukal jannah. Demi Allah, engkau tidak akan masuk surga. Terdiam orang yang melakukan dosa ini. Dia mengatakan ucapan seakan-akan dia memiliki surga. Dia mengeluarkan statement seakan-akan dia punya keampunan di tangannya. Sehingga dia mengatakan, demi Allah wahai sobat, demi Allah wahai saudaraku, Anda tidak akan diampuni. Demi Allah wahai saudaraku, engkau tidak akan masuk surga. Mudahnya dia mengatakan demikian. Padahal Allah lah yang maha mengampun. Padahal Allah lah yang memberikan surga. Tapi dia mengatakan dengan tegasnya, wahai saudaraku yang berbuat dosa, seakan-akan di matanya orang ini senantiasa berdosa. Tidak ada nilai kebaikan terhadap orang ini. Sehingga dia menganggap remeh orang yang berbuat dosa ini. Subhanallah. Dia melakukan ibadah hanya karena nafsunya. Karena dia hitung-hitungan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
akan memberikan dia sorga apabila amalnya besar, apabila amalnya banyak. Sedangkan orang ini berdosa. Lalu bagaimana putusan Allah setelah Rasulullah menceritakan seperti ini? Ketika mereka menghadapi keduanya dalam kematian, kita akan ikuti prosesinya setelah pesan-pesan berikut ini. Allah ingin mengajarkan kepada kita jangan mudah memvonis orang ketika dia melakukan perbuatan dosa, langsung kita vonis ini adalah ahli neraka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dipeliharakan oleh Allah. Dan tentunya keluarga kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Rasulullah menyambung hadisnya, ada satu orang yang ahli ibadah, satu adalah pendosa. Yang sebenarnya ada sedikit benih-benih taubat di dalam jiwanya. Tapi dipandang oleh orang ahli ibadah ini, di matanya senantiasa berdosa. Sehingga dia menganggap saudaranya ini dalam perbuatan yang salah terus. Tidak pernah dia tunjuki dengan bahasa-bahasa yang indah. Tiba-tiba Allah tetapkan keadaan mereka berdua. Faqabada arwahahuma. Takdir Allah kepada mereka berdua. Allah cabut nyawanya, ruhnya keluar dari jasadnya. Bersama-sama ahli ibadah dan orang pendosa ini sama-sama keluar daripada jasadnya tadi. Fajtama'a inda rabbil alamin. Nabi menceritakan ilustrasi ini nantinya. Lalu Allah kumpulkan mereka berdua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipersidangkan. Faqala lihadal mujtahid. Allah berfirman kepada orang yang ahli ibadah. Akunta bi'aliman. Kata Allah kepada yang ahli ibadah. Wahai hambaku yang ahli ibadah. Apakah engkau mengetahui keadaanku? Apakah engkau sangat tahu dengan keadaanku? Akunta alayya fi yadayya qadiran. Ataukah engkau memiliki kuasa agar memerintahkanku untuk menetapkan sesuatu? Kata Allah kepada ahli ibadah demikian. Bayangkan Rasulullah bercerita seperti ini terhadap orang yang ahli ibadah. Wa qala lil mudhnib. Lalu Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa. Idhhab padkhulil jannata birahmati. Kau pendosa yang dikatakan saudaramu adalah orang yang berbuat dosa. Sekarang ku tetapkan dengan rahmatku. Hari ini engkau menjadi penghuni sorga. Kau pergilah ke dalam sorga, kau masuk ke dalamnya. Sedangkan saudaramu ini kudiamkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Ternyata hanya satu. Karena dia mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan, apakah engkau sangat mengetahui dengan kondisiku. Sehingga engkau mengatakan bahwa tidak akan Allah ampuni saudaramu itu. Sedangkan aku akan mengampuni dengan rahmatku hari ini. Engkau mengatakan aku tidak akan masukkan ke dalam sorga saudaramu itu. Sedangkan hari ini ku masukkan dia ke dalam sorga. Apakah itu yang kau katakan? Bahwa la yadkhulal jannata abada, Allah tidak akan memasukkan orang yang berdosa selamanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan sebuah keadaan kepada kita agar senantiasa berhusnudzon kepada makhluknya. Jangan kau pandang orang yang berbuat dosa terhadap sesuatunya bahwa mereka adalah selalu berdosa, tidak akan pernah dirubah, tapi mereka hanya tersalah dalam jalannya. Manusia kondisinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang mereka dengan lemahnya, memandang mereka dengan hinanya, bagaimana kondisi kita? Apakah kita sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa jangan memandang orang remeh. Likulli syai'in mazaya, kata pepatah Arab. Setiap orang punya kelebihan. Setiap amal soleh masih banyak caranya kita lakukan. Ada orang duduk, dia beribadah di dalamnya. Ada orang, dia berpikir panjang bagaimana menyelamatkan orang. Lihat teknisi-teknisi pesawat, dia tidak bisa setiap saat berzikir di atas
hanya, tapi dia berpikir bagaimana orang selamat di atas awan dengan informasi yang diberikannya kepada pilot. Dia komunikasi dengan pilot, akhirnya pesawat bisa mendarat dengan selamat adalah bagian daripada amal kebaikan. Tidak semua orang bisa duduk di sajadahnya untuk mendapatkan kebajikan. Ada orang yang menyebar kebaikan melalui profesinya. Seorang kameramen, dia berani berdiri di atas kamera, berdiri di samping kamera dengan lamanya. Berjam-jam dia menunggu orang syuting. Tujuannya hanya ingin menyebar kebaikan kepada seluruh pelosok negeri. Untuk apa? Dia tidak mampu menyampaikannya, tapi dia bantu orang-orang untuk menyampaikan kebaikan. Hal itu juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap remeh seseorang dengan melihat zahirnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang namanya sorga masuknya seseorang dengan rahmat Allah. Yang namanya seseorang ketika dia berbuat dosa, tidak selamanya orang berbuat dosa. Bisa saja pintu kebaikan dibukakan oleh Allah sekalipun melalui satu kebajikan. Karena dengan satu kebajikan bisa saja Allah bukakan pintu rahmatnya. Dari rahmat itu Allah masukkan dia ke dalam sorga. Bukankah Nabi mengatakan la yadkhulul jannata amalun, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih illa ana wala ana ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya. Lalu sahabat mengatakan faqalu wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau begitu juga ya Rasulullah? Nabi mengatakan wala ana, sekalipun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah menghimpunkan kepada saya rahmatnya dan keutamaannya, baru saya bisa masuk ke dalam surga. Tapi bukan berarti Nabi tidak bisa masuk surga. Nabi orang yang maksum, dia ahli ibadah, dia bersih hatinya, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita jangan mudah memponis orang ketika dia melakukan perbuatan dosa, langsung kita ponis ini adalah ahli neraka. Tidak mungkin. Kalau orang ahli ibadah tidak mungkin, tidak bisa memponis orang, maka kita berhati-hati. Kalau kita berinteraksi sosial, kita ketemu dengan, misalnya saja kita anggap orang ini tak layak berpakaian seperti layaknya orang-orang yang menjual dirinya, lalu kita katakan, tuh lihat ada pelacur di depan kita, ini pasti masuk neraka. Padahal Allah tidak akan mengatakan demikian, karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, amal soleh itu tergantung ujungnya. Orang yang ahli ibadah belum tentu menutup hidupnya dengan ibadah. Orang yang ahli maksiat belum tentu dia menutup hidupnya dengan maksiat. Bisa saja terbalik. Orang yang ahli ibadah menutupnya dengan maksiat. Orang yang ahli maksiat menutupnya dengan ibadah. Coba bayangkan. Maka hati-hati ketika kita berinteraksi sosial dimanapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya dengan bermacam-macam karakter. Dari karakter itu kita coba memahami. Nabi mengatakan an-nasu ajnas. Manusia itu banyak karakternya. Manusia itu banyak karakternya. Hadis ini menggambarkan orang yang ingin kepengen mengajak seseorang berbuat baik. Tapi cara dia salah. Maka kita cari cara yang lembut. Nabi mengatakan udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada cara hikmah, bijaksana. Hikmah itu yang membuat hati kita terenyuh ketika mendengar nasihat-nasihatnya. Orang melihatnya dengan hal keadaannya membuat dia bisa berubah dalam kondisinya. Karena itu para kekasih-kekasih Allah, dia memandang dengan mata zahirnya. Tapi dia memandang dengan mata apa yang ditetapkan oleh Allah dalam bentuk hati yang sangat bersih terhadapnya. Inilah nasihat-nasihat yang berharga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita hati yang lapang dada. Nabi mengajarkan kepada kita setiap saat. Bahkan Nabi membacanya di tasyahud akhir. Apa kata Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan diri ini kebersihan hati. Wa zakiha, kau hilangkan noda-nodanya pada jiwa ini. Fa anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan dosa. Karena orang yang bersih di hadapan Allah, yang bersih di hadapan Allah, merekalah yang dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.